Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara beserta jajarannya beserta stafnya, yang kami hormati segenap panitia bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin angkatan 21 untuk wilayah KUA Kecamatan Cilacap Utara dan Jeruk, serta seluruh teman-teman peserta bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini ketemu dengan saya Sri Enda Sukmawati, penyuluh agama Islam fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap untuk wilayah KUA Kecamatan Kroya. Jadi lumayan jauh ya, saya dari Kroya ke sini. Tapi rumah saya di Maus. Ada yang punya family di Maus? Ada nggak? Ya. Saya berasal dari Maus. Saya seorang ibu dan seorang istri dan seorang yang pada 23 tahun yang lalu ini banyak pensiun. 23 tahun yang lalu saya menempati posisi seperti kalian. Ya, 23 tahun yang lalu saya calon pengantin, yang saya yakin sebagai calon pengantin semuanya bahagia ya. Sehat semuanya begini. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan terus sehat sampai nanti saatnya pelaksanaan akad nikah itu terjadi, dan terus seterusnya sehat meski kita penjaringan harus menikah di masa pandemi, masa new normal. Artinya belum benar-benar normal. Yang barangkali kemarin-kemarin terpikirkan konsepnya nikah mau seperti apa ya, sudah terbayang pre-weddingnya seperti apa, kondisi suasana pernikahan seperti apa, mudah-mudahan seperti apa. Sekarang harus disederhanakan. Tapi apapun itu, mudah-mudahan tidak mengurangi, semoga tidak mengurangi hikmah dari pernikahan yang akan panjenengan semua jalani, dan mudah-mudahan keluarga sakinah yang didambakan oleh semua orang. Dan salah satu tujuan diadakannya bimbingan perkawinan adalah mengarah ke sana, terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah atas dasar mawaddah warahmah, keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh, keluarga yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat gitu. Berikutnya pada pagi hari ini ketemu saya dengan materi dinamika perkawinan. Kalau melihat bahasa dinamika, ketika mendengar bahasa dinamika, apa yang ada dalam pikiran panjenengan, Mas? Dinamika? Tidak tahu, Mbak? Warna. Ada lagi dinamika, Mas? Nggak tahu. Tahu nggak dinamika? Di sini ada yang tahu dinamika? Dinamika apa? Naik turun, berubah, tidak statis ya. Bahwa sebuah perkawinan dijalani itu ada masanya naik turun, ada masanya perubahan. Tidak selamanya yang kita bayangkan. Kadang-kadang ada yang membayangkan menikah itu karena sudah mengenal sekian lama, sudah tahu pasangan akan adem ayem saja, gitu ya. Sudah mengenal selama ini mengenal sampai 1 sampai 10 tahun. Ada yang baru kenal 1 tahun, 1 tahun. Ada yang di atas 1 tahun, 2 sampai 5 tahun, 2 sampai 5 tahun. Ya, jadi turun waktu 1 sampai 5 tahun, bahkan ada yang kemarin sampai 9 tahun ya. Itu barangkali bisa menjadi satu modal buat kita, sudah mengenal satu dengan yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam kehidupan keluarga itu selalu ada naik turunnya, selalu ada perubahan. Kita saja di dalam kehidupan keseharian pada suatu saat mengalami satu peristiwa biasa-biasa saja, tapi di waktu yang lain peristiwa yang sama terjadi di waktu yang berbeda, reaksinya akan berbeda. Itu yang namanya dinamika, ada perubahan. Karena
adanya perubahan, kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita bisa tertawa terbahak-bahak, tahu-tahu tiba-tiba menangis, ya, tiba-tiba menangis seperti itu. Itulah. Kalau yang kemarin kita paham dengan pasangan kita, tahu-tahu saat ini nggak mudah. Jane karepe apa sih? Ya, kadang seperti itu dalam kehidupan keseharian kita, termasuk di dalam keluarga panjenengan semua. Ketika panjenengan berada dalam keluarga yang masih bersama bapak dan ibunya. Maka dalam sesi ini dinamika keluarga kita membayangkan, silakan kalian membayangkan keluarga yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sini dipikir, diangan-angan ya, diangan-angan di sini ada keluarga yang harmonis dan keluarga yang tidak harmonis di lingkungan masyarakat kita. Kalian menyaksikan nggak? Menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan, silakan sekarang dibayangkan. Kalian membayangkan keluarga yang harmonis yang seperti apa sih? Di sini dibayangkan, terus bayangkan, membayangkan keluarga yang harmonis seperti apa? Sudah terbayang? Sudah terbayang? Keluarga harmonis yang seperti apa? Bisa membayangkan? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak membayangkan keluarga yang harmonis? Keluarga yang bahagia, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Mbak, bisa membayangkan keluarga yang bahagia? Keluarga yang bahagia nggak bisa membayangkan. Keluargamu bahagia nggak? Contohkan, keluarga yang bahagia, nggak ngerti gambaran keluarga yang bahagia. Bisa nggak membayangkan? Ketika panjenengan melihat, saya melihat keluarganya Pak Budi bahagia banget. Bisa? Mengapa bisa mengatakan keluarga itu bahagia? Kelihatannya senang. Bisanya melihat kelihatannya senang. Kecukupan dari segi materi. Satu, gambaran keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tercukupi dari segi ekonomi. Berikutnya, orang yang bahagia, keluarga bahagia, itu gambarannya seperti apa lagi? Selalu bersama. Siapa yang selalu bersama? Pasangannya. Berikutnya, yang lainnya. Tahu keluarga bahagia, tapi ternyata kita menguraikannya susah ya. Susah ya. Kalau tadi dikatakan keluarga yang bahagia itu ketercukupan ekonomi, semuanya bisa tercukupi, semuanya bisa diwujudkan, semuanya bisa dituruti. Apakah orang yang keadaan ekonominya tidak banyak, tidak semuanya harus tercukupi, rumahnya tidak bahagia identik dengan rumah yang bagus? Tidak. Apakah bahagia itu identik dengan, kalau tadi orang yang tidak selamanya kebutuhan itu tercukupi, tapi bisa mengendalikan diri, bisa disebut bahagia nggak? Bisa. Kalau begitu ketercukupan ekonomi atau berlimpahnya ekonomi tidak menjamin kebahagiaan seseorang, kebahagiaan sebuah keluarga. Buktinya apa? Banyak orang yang satu keluarga mobilnya banyak, ya, satu keluarga mobilnya banyak, motornya banyak, satu anak motornya nggak cukup satu. Bahkan yang belum bisa naik motor udah dibelikan motor. Yang belum bisa punya SIM sudah boleh naik motor, diizinkan. Tapi ternyata mereka berantakan. Mengapa mereka bisa berantakan? Kurang kasih sayang. Ya, jadi kita sudah mulai bisa membayangkan ya, keluarga yang bahagia ketercukupinya kasih sayang, tercukupinya ekonomi. Cukup ekonomi bukan berarti berlimpah. Ya, selama kita bisa menikmati kondisi perekonomian keluarga kita, mensyukuri, di sana bisa terwujud kebahagiaan. Yang lainnya lagi di luar ekonomi apa? Bersyukur. Bersyukur itu perwujudan dari rasa apa? Karena bahagia, bersyukur karena bahagia. Ya. Bahagia karena kita bersyukur. Ya. Itu perwujudan dari rasa
keagamaan kita. Adakah orang yang tidak beragama bisa merasakan bersyukur? Tidak. Rasa syukur itu dimiliki oleh mereka yang beriman. Yang berikutnya, mengapa seseorang dikatakan bahagia, sebuah keluarga? Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak? Bagaimana hubungan antara keluarga itu dengan masyarakat? Hah? Lihat keluarga yang bahagia. Saya lihat keluarga itu bahagia. Mengapa sih? Sawan gedek. Sini sawan gedek, sana sawan gedek. Ya, ditanya, tahu bahagia enggak? Tahu. Kamu bisa mengatakan bahwa saya bahagia? Iya Bu, karena apa? Karena perlakuan orang tua saya. Apa? Saling melengkapi. Kalau kemarin kalian belajar di sini, tadi ada nih tulisan di sini, faktor penguat dan penghambat, faktor penguat dan penghancur hubungan. Ada kan? Ya, faktor penguat dan penghancur hubungan. Maka apa yang menjadi faktor penguat hubungan, di situ akan mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Kemarin faktor penguat hubungannya apa? Saling percaya, saling mencintai, saling peduli. Apalagi saling menghargai. Karena ternyata nih, dalam kehidupan keluarga kadang-kadang ada seorang bapak, seorang suami yang begini. Yang penting semua kebutuhan istriku tak penuhi. Semua kebutuhan rumah tangga tak penuhi, sehingga semuanya suami yang belanja. Istrinya di rumah udah tinggal mengolah masakan, tinggal ngurusin anak-anak, tinggal ngurusin rumah, beberes rumah dan lain-lain. Ibaratnya tidak keluar dari sumur, kasur dan dapur. Ibaratnya nggak keluar dari situ. Nah, di sini seorang laki-laki atau seorang suami kadang-kadang lupa bahwa seorang istri butuh didengar pendapatnya, bahwa seorang istri memiliki kebutuhan yang kadang tidak dipahami orang. Contohnya, kadang seorang suami itu nggak merasakan nikmatnya seorang istri itu ketika berbelanja, sibuk ngenyang, ya, sudah tahu harganya murah, nek kurung dinyang isi gatel. Kadang-kadang wis ngenyang karo madani sisa men diweken. Kan begitu. Iya, nggak percaya ya. Ibu-ibu begitu ya. Jadi ketika ke pasar, Mak atau Yum sama bakul pasar, gedangnya pira yo? 15.000. Gedang wis petite 15.000, 10.000 bae, wis ngenyang madak. Dan itu keasikan tersendiri. Asiknya berbelanja buat seorang perempuan itu memiliki ini loh, saya asik dengan saya sendiri. Ini kadang-kadang lupa, dikiranya seneng seorang istri itu semuanya dicukupi, gak perlu kemana-mana. Kita juga perlu cuci mata, men. Ya, asiknya membandingkan harga. Ya, maka di situ seorang kadang-kadang suami itu nggak sabar mendampingi istrinya belanja. Karena apa? Sudah sampai sini, lihat sabunnya sama, sabun kecantikan. Kesini, oh ini harganya sekian. Geser ke sini, loh kaca 200 dari yang sebelah sana. Orang belanja di toko sebelah selisih 200 dengan di toko ujung sana yang kita mesti jalan 500 meter. Milih yang lebih murah 200 di ujung jalan. Kita nggak berpikir ketika kita beli sama tetangga di sebelah itu ternyata kita sudah menolong perekonomian tetangga sebelah. Memikirkan yang sana lebih murah 200. Itulah perempuan. Maka yang sering kali terjadi masalah membuat goyangnya keluarga, ya, membuat gonjang-ganjing karena tidak dikomunikasikan. Istrinya tinggal bilang, Jane, Mas aku Jane ya aku pengen becer kayak orang-orang. Ketika pulang bawa kresek sing anak capek loh Mas. Ya. Dan ini seringkali jadi keluhan. Banyak seorang perempuan yang cerita ke saya bilang begitu. Mereka gejolak di dalam keluarganya karena apa? Saya kok nggak pernah suami saya nanya gimana perkembangan sekolah anak-anak kita. Dikiranya saat anak-anak belajar sama ibunya semuanya aman. Saat anak-anak
masih bisa aktivitas seperti biasa, aman. Orang tua bapaknya itu lupa kalau mereka juga butuh cerita sama bapaknya. Kalau istrinya juga butuh gedu-gedu rasa, butuh saat tiduran sambil nonton TV, ngobrol. Itu satu kebutuhan yang itu bisa menguatkan hubungan suami istri. Atau barangkali ketika istrinya lagi masak di dapur, suaminya nemenin. Kalau tidak nemenin, istrinya masak di dapur, suaminya nyapu lah. Kerja sama dan sama-sama bekerja. Enggak, istrinya lagi masak, suaminya Pinjaman. itu contohnya. Suaminya istrinya masak, suaminya jegang sambil medan. Lah istrinya nggak ngomong, kok ya kalaupun ngomong saking gregetnya. Seger ya. Masuk-masuk dari jegang karo medan. Ya, ini mengapa komunikasinya? Maka di dalam sebuah keluarga yang harmonis, komunikasi itu terjalin dengan baik. Antara siapa? Antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara barangkali di situ ada yang lain. Kadang-kadang kan ada di dalam keluarga itu budenya ikut. Ya, ada mertua di situ, kita masih tinggal di Taman Mertua Indah. Karena belum bisa jadi kontraktor, ya belum bisa jadi kontraktor. Kontraktor itu apa? Karena kita belum punya rumah, maka kita kontrak dulu. Ya, belum bisa punya rumah, belum jadi kontraktor, kita tinggal sama mertua di perumahan Taman Mertua Indah. Maka di situ ini rasa yang harus dijaga banget. Apalagi ketika seorang istri tinggal di rumah mertua, di rumah orang tua suami. Ini kadang-kadang berebut apa? Berebut perhatian antara ibu mertua dengan istri. Berebut itu. Jadi ibu mertua kalau punya anak laki-laki yang sudah menikah itu seringkali cemburu. Jadi anakku kalau lebih perhatian sama istri, yo pasti istrinya sing gelem. Yang ngopeni semuanya ya untuk saat ini. Kalau kemarin memang ibunya, tapi ketika sudah beristri, seorang laki-laki lebih cenderung memperhatikan istrinya, sekalipun di situ ada ibunya. Walaupun kadang ada yang sebaliknya. Maka di sini dinamika. Kalau sudah ditinggal dalam rumah sendiri saja banyak sekali permasalahan. Yang semula saat masih sama mertua, ya, saat masih tinggal di Taman Mertua Indah, bangunnya pagi. Begitu sudah punya kontrakan, walaupun kontrakan rumah saya cuma dewe kan, sudah nggak bareng sama mertua, bangunnya agak siang. Ketika masih tinggal sama mertua, baju itu rapi, ya rapi, mau bantu-bantu nyapu dan lain-lain. Begitu sudah tinggal dalam rumah sendiri, baik itu kontrakan maupun rumah sendiri, maka di situ sudah mulai muncul apa-apa tangyawan-awan, mulai nih istrinya, ya, mulai jadi pemulung juga. Karena apa? Dulu waktu bareng sama mertua izin lah, apa-apa ditaruh sembarangan. Begitu sudah tinggal di rumah sendiri, wes habis mandi anduk taruh di atas dipan, di atas kasur, ya wes spraynya basah, kena anduk basah. Baju kotor kadang terkumpul dengan yang lain, maka yang istrinya itu jadi pemulung. Maka bersiap nih, yang istri-istri ini pada ngambil baju-baju kotor suami. Gitu ya. Jadi ketercukupan ekonomi, ingat, cukup bukan berarti berlebih. Ketercukupan ekonomi, kemudian kesalingan apa? Semuanya yang saling memperhatikan. Jadi nggak memperhatikan sorangan, saling peduli, nggak peduli sendirian, saling bertanggung jawab, nggak tanggung jawab sendirian. Suaminya tanggung jawab penuh, kalingannya istrinya leha-leha, ya bisa jadi. Istrinya nggak peduli, bisa jadi. Atau barangkali istrinya sangat peduli urusan keluarganya, suaminya taunya beres. Tanggung jawab sih, cuma saling membantunya itu nggak ada. Karena apa? Pokoknya aku ngurusi semuanya, aku cukup kerja dong. Rumah sama sing nang rumah gue orang kesel lagi. Ya, adanya kangkung jadi sayur di atas meja, apa sing salah Bim? Adanya baju kotor jadi bersih, tertata rapi di lemari dan wangi, apa itu dengan semata-mata simsalabim? Ya, rumah yang berantakan jadi rapi, yang dilalap kayak gitu tuh nggak kelihatan. Sehingga kadang-kadang seorang istri yang bilang lagi kecapean, denger-denger nih, kecapean, tahu denger-denger nggak? Tahu ya, denger-denger kecapean.
Keselen ditanya, "Dek, kowe sing kenapa?" "Kesel, Mas." "Lah kok kesel sih kenapa? Kowe sih terus ngapa?" "Jabang bayi, ya ujar-ujarmu anakmu dadi wangi sing ngedusi sapa. Lah mau esuk rika medang sing godhok wedang sapa. Klambi kotor dadi resik, ki omah dadi resik rumangsamu sapa." Maka kesalingan itu menjadi sebuah keniscayaan. Enggak mentang-mentang aku wis kesel embret kan jabat, kowe sing ngurusin nang omah tidak. Maka bolehlah sekali-kali, bahkan sering enggak apa-apa. Wes yang istrinya lagi sibuk masak atau istrinya lagi sibuk ngurusin anak, suaminya masak. "Hari ini aku yang masak, sayang." Nah, enggak cuma ketika masih jadi pacaran kayak gini, saat belum halal panggilnya sayang, saat belum halal nyebrang jalan saja digandeng. Ya, boncengan kudu cekelan ngetapel mbok tiba. Belanja gelem batiri, tapi nanti ketika sudah menikah malah ngundang sekarepe dhewek nong cunong. Sing wadon lagi jengkel gabrut, ya. Sing lanang le ngomong ala bocah wis ayu-ayu ora wis ireng cunong jengkelan lengus. Ya kan? Fakta kan? Itu. Nek urung jadi bojone ketika belum halal, saat bergandengan masih belum boleh dilakoni. Bareng sudah halal malah nyabrang itu ngapa-ngapa nek. Ayo mumpung wis sepi malah nyabrang kesuwen. Nah, belanja waktu masih pacaran tunggani dek artuku sing disingke bae lebih mahin. Kowe nganggo parfum ki lebih wangi, aku seneng. Serot-serot ngebuat parfummu ya. Begitu sudah menikah kok diambil kaya kowe wis suwe temen. Ini begitu. Dunia apa kok? Jangan kayak gue. Nah, kayak orang yang aja. Ini sing nang mana-mana baik, sing nang kene sing mau membangun. Makanya ini tak ceritakan. Tadi kan bilang, "Bu, contohnya keluarga bahagia seperti apa?" Ya itu. Tiba tidur selus. Siki tiba tidur selus. Mengkos wes. Apa cicilan sih? Mulane nek lagi mlaku kowe aja ngelangar ya. Mlaku kowe deleng dalan dadi ora kepadu nek ganu ya. Ora apa-apa. Ya. Ya, Mbak. Nah, siki wis ngalami kan, ngesuk titeni. Ya, ngesuk titeni harusnya lebih baik. Mengapa? Karena kita punya suri tauladan terbaik. Baginda Rasul Muhammad SAW, bagaimana beliau mencontohkan kepada kita, bagaimana beliau memperlakukan istrinya. Mau masuk rumah habis dakwah kemalaman, takut mbok mengganggu Sayyidah Siti Aisyah, takut mbok mengganggu. Jadi nggak berani ketok-ketok melas mbok. Sayyidah Aisyah sudah sare, sudah tidur, terganggu tidurnya, nganggur-nganggur gentayang menyat buka kena lawang kan mumet ya. Baginda Nabi berpikir ke arah situ. Sementara Sayyidah Aisyah berpikir aku tek mapan nang perak lawang, bukan jeung Nabi totok-totok, suaminya ketok-ketok pintu nggak dengar ketika tidur di kamar. Ternyata Baginda Nabi nggak mengetok pintu, Sayyidah Aisyah tidur di depan pintu, dekat pintu. Nabi juga di dekat pintu tanpa disadari betapa romantisnya. Jangan tidur ya dekat tapi terhalang sebuah pintu gara-gara apa? Gara-gara tidak pengen mengganggu pasangannya. Maka nanti ketika dalam sebuah perkawinan tidak ada istilah paksa memaksa pasangan suami istri. Meranana bahasa pokok kayak bukan gus pokok angel. Orang deh pokoknya kayak kie. Mas, kadar lunga bareng ya, ke satu tempat tujuan yang sama. Sing siji kepengin lewat Wangon, sing siji kepengin lewat lewat Maos.
karena dari sini maka lewat Jeruk Legi misalnya ya, misalnya Jeruk Legi mana tujuannya Purwokerto, Mas aku kepengen lewat Maos lah, ngapa sih kepengen ngurut tangki nang Pertamina Maos misalnya, kepengen ke sana, yang satu kepengen ke sana, rea ora pokoknya lewat kene kalingan melu nuruti dalan sing dikarepi bojone macet nang kana karena ada galian pinggir jalan. Akhirnya nang kana reang. Ngandel apa ngandel mau tuh kana ya lancar. Ya bener kan? Bener. Ini maksud saya ketika di sini ini loh. Satu tujuan yang sama, kepengen jalan lewat jalan yang berbeda bisa reang. Kalau dinikmati bareng iya ya. Lewat kene kok dadi mandan suwe kita menikmati pemandangan. Nang kono akeh bakul dodol. Jebule jalanan macet ketika menimbulkan orang banyak jualan, di situ memberikan peluang ekonomi berjalan dengan baik. Orang yang kesulitan bisa dodolan nang kono. Jadi kalau kita melihat dari sisi positifnya ya semuanya kan indah. Saya. Mbak, namanya siapa Mbak? Namanya Endah Nifasari dari Cilacap. Oh iya. Gimana Mbak kegiatan Bin ini? Responnya gimana? Plus dapat ilmu sih ya, apa menjelang mau nikah, dapat pelajaran nanti nikahnya ke depannya mau bagaimana, sama pasangannya. Berharapnya sih tetap langgeng sama baik. Iya. Lah untuk peningkatan Bin ini kira-kira apa yang perlu ditambah Mbak? Yang perlu ditambah cuman apa ya? Ya tingkatin aja Mas. Oh ya, ya. Makasih ya Mbak. Oke. Ya, Mbak namanya siapa Mbak? Oke. Gimana Mbak pendapat Anda tentang kegiatan Bin ini Mbak? Kira-kira manfaatnya ada nggak buat jenengan selaku calon pengantin? Ya ada. Ya, manfaatnya banyak ya. Kira-kira untuk kegiatan ini perlu ditingkatkan di bidang apanya Mbak? Materinya atau tempatnya atau konsumsinya atau gimana? Materinya. Oh materinya perlu ditingkatkan lagi. Oke ya, makasih Mbak.